Hai guys, kembali lagi di channel aku Queen Tarot Semesta. Jadi dipilih kartu kali ini kita akan ngebaca fun reading dengan tema apakah dia akan kembali, ya. This is energi mantan dan tidak bisa 100% resonate sama kamu. Oke. Di sini ada pile nomor 1. Gelang pile 2, seperti biasa 3 pile, Amuro pile 3. Oke, gunakan insting intuisi kalian saat memilih. Ini adalah fun reading, tidak bisa benar-benar 100% cocok sama kamu maupun pas sama kamu. Balik lagi ya. Oke, kalau udah ngomongin soal fun reading tuh buat happy-happy aja, tolong jangan dibawa serius gitu. Bisa saja energinya bukan energi kamu soalnya. Oke, let's begin. Kalau kalian ingin dibacakan secara personal, kontak personnya udah di deskripsi. Oke, aku akan baca doa dulu. Menurut agamaku dan kepercayaan aku, berdoa dimulai. Bismillah. Berdoa selesai dan aku mulai dari pile nomor 1. Kita singkirkan untuk pile nomor 2 dan pile nomor 3. Oke. Apakah dia akan kembali? Di sini ada King of Potion, King of Cups. Sini ada The High Priest. Oke. Sini ada Queen of Pentacle. Oke. So, energinya apakah dia akan kembali? Di sini aku ngerasa untuk kembali pun saat ini tidak, ya. Karena dia lagi benar-benar kayak fokus dengan tujuan hidupnya, yaitu menyeimbangkan diri. Dia lagi benar-benar fokus dengan karir, mengasah dirinya kembali, tidak memikirkan hal-hal berbau romansa, tapi dia ingin fokus untuk mengembangkan potensi yang bisa ia kembangkan. Dia lebih banyak untuk baca doa, ibadah, dan kayaknya lagi nggak akan pernah mikirin about cinta gitu. Dan aku ngeliat saat ini dia lagi benar-benar nggak mau tentang cinta-cintaan, tentang hubungan yang berat, karena dia pernah kecewa kan, apalagi sama hubungan yang lalu-lalu. Mungkin kamu adalah seorang mantannya, bisa dibilang kamu adalah mantannya. Jadi saat ini dia nggak mau membebani pikirannya dengan hal-hal yang membuat dia stres. Terus dia nggak mau membebani pikirannya dengan apa yang akan membuat dia sakit hati dengan membuka kisah lama atau membuka masa lalu lagi gitu. Jadi dia bisa mengkondisikan dirinya untuk menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih tegar. Oke, kita akan ambil lagi another kartu. Apakah dia akan kembali? Eight of Needles, Eight of Swords. Oke, udah aku bilang dia nggak akan kembali. Dia akan lebih banyak melakukan kegiatan untuk mencari kebebasan, mencari kebahagiaan, membuang luka lama. Ya, intinya dia pingin benar-benar membuang apapun yang jadi penghalang di dalam hidupnya, membuang apapun yang
bikin dia sakit hati, bikin dia pusing, bikin dia depresi. Jadi dia bener-bener kayak pingin, udah enough, aku pingin bahagia, aku pingin orang lain tuh ngelihat aku bisa bahagia gitu loh. Bener-bener pingin ngelupain kamu di sini. So buat apa kamu nungguin dia? Apalagi Knight of Present, Knight of Pentacle. Ya, dia lagi bener-bener kayak berusaha untuk stabil materi, stabil perasaan. Dia lagi bener-bener gak mau terpuruk lagi. Intinya dia lagi pingin ngebahagiain dirinya sendiri, pingin ngebahagiain orang-orang sekitar dia. Dia udah capek kalau soal hubungan di sini. Dia udah lelah, dia udah bener-bener I'm give up with you. Sekarang aku pingin punya kebahagiaan. Sekarang aku pingin punya apa yang bisa aku capai. Intinya dia bener-bener pingin mencari yang bisa dia bikin happy dulu saat ini. Ada Age of Candles, Age of Wands. Yes, dia lagi berpegang teguh dengan dirinya sih. Kalau ditanya kenapa kok bisa begini, dia sampai seperti ini, sampai bener-bener gak mau balik, karena ya bagian dari dirimu adalah bagian dari masa lalu dia, dan dia udah gak mau mengkaitkan apa yang terjadi di masa lalu. Dan sekarang dia pingin kayak udah fokus buat masa depan, fokus dengan apa yang bisa dia raih di hidup ini gitu. Dia benar-benar pingin mencari kebahagiaan gitu. Okay. Engagement. Dia pingin hubungan yang serius. Mungkin dalam waktu dekat dia akan menikah dengan seseorang atau berkomitmen dengan seseorang, tapi dia tidak berkomitmen dengan kamu. Ya, aku nggak tahu, aku ngambil energi siapa, ini random aja, tapi aku berharap energi kamu bisa ikut ke dalam sini. Dia lagi benar-benar pingin ngebahagiain dirinya dia, tapi yang aku lihat adalah dia akan melakukan sebuah perubahan komitmen dengan seseorang, dan kamu udah harus bisa merelakan dia. Kamu udah harus bisa merelakan apa yang udah menjadi masa lalu, dan sekarang kamu harus melihat masa depan kamu. Udah, itu biarlah menjadi kisah yang sudah harus berakhir. Sekarang waktunya kamu untuk membebaskan diri kamu, dan kamu membuka lembaran baru gitu. Yes, engagement wedding. Ya, dia akan menikah dengan seorang di sini. Dan aku ngerasa udah saatnya kamu give up sama dia, udah saatnya kamu pergi dari dia. Udah saatnya kamu mencari kehidupan lain. Jangan nginget-nginget dia lagi. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan untuk pile nomor 1. Semoga bisa resonate sama kamu. Kalau nggak resonate, berarti bukan energi kamu. Aku ngambil random soalnya. Oke, thank you so much for watching. See you guys in the next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini yang buat pile nomor 2. Kita akan ngebacain energi dia, apakah dia akan kembali. Oke, apakah dia akan kembali. Ini hanya fun reading buat happy-happy, buat seru-seru. Oke, apakah dia akan kembali? Apakah dia akan kembali? Give me energy for pile 2. Bismillah.
dia akan kembali? Apakah dia akan kembali? Apakah dia akan kembali? Okay, one more. Apakah dia akan kembali? Okay, Two of Swords. Okay, udah berat nih guys. The Bull. Eight of Cups. Okay, aku akan ngebacain 3 kartu ini dulu. Apakah dia akan kembali? Aku merasa di sini buat pile nomor 2, please jangan nungguin dia. Kamu harus bisa move on dari orang ini. Kenapa gitu? Karena kamu bukan satu-satunya orang yang ada di pikiran dia. Ya. Saat ini dia lagi menutup diri banget dan dia harus memulai sesuatu lagi dari nol. Dia harus menyelesaikan apa yang sudah terjadi, memutuskan karma yang udah terjadi di masa lalu. Mungkin kamu sama dia emang udah harus berakhir ya, karena emang kalian gak jodoh gitu ya, karena kamu bukan untuk dia dan dia bukan untuk kamu gitu. Kalau ditanya apakah kamu dan dia akan kembali, apakah dia akan kembali bersama kamu, aku rasa jawabannya 50% karena dia juga banyak pilihan di sini ya, dan dia berusaha untuk meninggalkan kisah ini. Dan jangan pernah berharap yang lalu akan kembali. Gila, gue udah pusing, baru pile 2 udah pusing, energinya berat banget. Tapi pile 1 lumayan ringan. Terus di sini aku ngelihat dia ini kan emang harus menyelesaikan karma yang udah terjadi atau masalah yang emang udah harus dia selesaikan, tapi dia masih kayak kepikiran terus. Dan untuk kembali pun itu nggak bisa diterka ya. Untuk dia kembali pun ini nggak bisa diterka karena emang pada dasarnya hubungan ini emang harus sudah selesai. Dan hubungan ini pada dasarnya ya udah gitu loh. Pada dasarnya emang udah gak bisa diapa-apain. Atau buat apa kamu nungguin dia? Karena emang dia sendiri udah move on dari kamu, yang aku lihat udah melangkah pergi dan udah mencari orang lain di sini. Jadi it's wasting time banget buat kamu kalau masih tetap bertahan dan nungguin orang ini. Hampir sama kayak pile 1, cuman ini lebih deep. Dan aku ngerasa aku ngambil energi temen aku. Dia belum bisa move on dari seseorang, giliran ada orang lain nih yang datang ke dalam hidupnya, tapi dia kayak berusaha menghindar. Kayak gini. Ada sebuah pilihan, ada chance untuk relationship, tapi dia menghindar. Karena kayaknya dia masih terpaku untuk seandainya mantan gue balik, seandainya ada orang yang lebih tepat buat dia. Padahal orang itu, orang yang sedang dekat sama dia itu bisa memberikan kebahagiaan, bisa memberikan apa yang dia mau, apa yang dia inginkan. So di sini sama halnya dengan ini, aku merasa dia ini nggak bisa bergerak karena dia masih mengingat-ingat yang lalu. Ada new beginning harusnya. Jadi buat kamu lebih baik kamu udah jangan nungguin orang ini, atau mungkin lebih baik kamu pergi untuk tidak mengingat-ingat dia, karena dia sendiri juga gak akan pernah mengingat kamu. Sayang aja energi kamu luapin pada orang yang salah, orang yang tidak bisa menerima cinta kamu. Mendingan buat hal-hal positif, kerja, hangout sama teman, ngebahagiain diri sendiri, keluarga gitu. Oke, aku butuh klarifikasi lagi.
ada Five of Cups. Dia banyakan menyendiri nih yang aku lihat, karena apa ya, dia udah tahu dia tuh salah gitu. Tunggu sih, temanku WA. Jadi gini, saat ini dia tuh lagi depresi, ngerasa tuh hidupnya tuh nggak tahu harus kemana, hidupnya nggak tahu harus seperti apa. Di sini dia bingung ya, dia pun sendiri bingung sama perasaannya, tapi dia nggak mau balik lagi ke dalam hubungan toksik, ke dalam hubungan yang emang harusnya bukan untuk dia. Dia lagi fokus karir, jadi better kamu jangan mikirin dia. Better kamu jangan mikirin orang ini. Cobalah untuk bahagiain diri kamu. Abis ini aku mau istirahat dulu, ntar lanjut file nomor 3. Sorean. Aku ngerasa saat ini kondisinya adalah dia lagi berusaha stabil finansial, dan dia lagi nggak memikirin apapun yang berhubungan dengan cinta gitu. Yes, ada Five of Pentacles. Yes, dia lagi kayak nikmatin karirnya dulu. Untuk ditanya apakah dia akan kembali, 50%. Tapi aku rasa dia nggak akan mau kembali. Walaupun ada chemistry sekalipun di antara kalian berdua, tapi aku rasa dia nggak mau kembali. Dia pingin tetap go on, dan dia pingin ngebahagiain dirinya sendiri. So buat kamu udah pay attention to the red flags, ya udah. Kalau yang emang pada akhirnya bukan untuk kamu, jangan dipertahanin. Biarkan dirimu bahagia, biarkan kamu bisa menikmati waktu bersama keluarga, bersantai, dan kamu bisa ngebanggain orang-orang sekitar kamu. Oke? Jadi kamu harus yakin untuk bisa move on dari dia. Dia aja pilihannya udah banyak, masa kamu masih tersendak ke dia gitu. Oke, terima kasih sudah menonton video ini, and see you guys in next video. Kita akan lanjut buat file 3, and thank you guys, bye. Oke, ini buat file 3. Apakah dia akan kembali? Oke, kita akan ngambil kartu tarotnya. Semoga ini bisa resonate sama kamu. Kalau nggak bisa resonate berarti bukan energinya. Aku habis tidur enak banget, segar, terus habis mandi juga, habis sholat asar, jadi lanjut. So, kalau kalian ingin dibacakan secara personal, kontak personnya udah di deskripsi. Harga dan biaya juga sudah ada. Lucu kan introku baru loh. Semoga jadi lebih baik ya ke depannya Quintal Semesta. Oke, pertama ada Age of Swords. Apakah dia akan kembali? Ada The Magician. Wow, ini berbeda dari file nomor 1 dan file 2. Page of Pentacles. Sepertinya energinya dia akan kembali. Dia mengerti kalau misalkan yang lama itu sudahlah menjadi masa lalu, dan dia kayaknya akan ngerasain yang namanya kayaknya gue selama ini salah, gue udah saatnya meminta maaf, dan banyak dari mereka yang pada akhirnya menyesali apa yang menjadi sebuah perbuatannya. Dia akhirnya tahu instingnya, karena kamu adalah orang yang terbaik buat mereka, karena kamu adalah yang bikin dia happy, bikin dia seneng, dan akhirnya hubungan ini kembali. Aku melihat energi keyakinan untuk punya hubungan kembali itu ada, dan dia ngerasa kamu orang yang paling dia tunggu-tunggu dan dia butuhkan. Kamu adalah orang yang tepat buat dia, kamu adalah orang yang benar-benar dia butuhkan. Jadi di sini
Aku merasa dia tuh peka, dia tuh tahu, dia sadar kalau misalkan semesta itu udah memberikan dirimu untuk dia. Dia membuka lembaran baru dan dia kayak ngestabilin dirinya dulu. Dia kayak yakinin dirinya orang yang paling penting buat dia adalah kamu. Bahkan dia ngerasa gak ada orang lain selain kamu di sini. Ya. Dia ngerasa kamu adalah orang yang paling tepat buat dia, orang yang paling bikin happy dia. Dia ngerasa gak ada orang yang sehebat kamu di hidup dia. Makanya kayaknya dia mulai yakin untuk kembali kepada kamu. Dia juga bilang, mungkin dulu emang aku salah, aku udah bisa nih sekarang mandiri lebih baik, dan mungkin dalam waktu dekat ini dia akan menghubungi kamu, ngajak jalan atau kontak lagi gitu. Oke. Ini ada Page of Wands, dan di sini energi dia udah baru sih kalau aku lihat. Page of Wands, Page of Pentacles, ya energi dia udah baru. Dan aku rasa dia juga kayak udah berubah gitu. Berubah menjadi orang yang lebih baik, orang yang bisa membuat kamu happy. Dan kamu juga lebih kayak, oke, gue yakin punya hubungan ini gitu. Gue yakin untuk cinta sama orang ini. Kayaknya kamu juga udah percaya semesta itu udah memberikan kalian waktu untuk memikirkan satu sama lain, dan pada akhirnya kalian kembali lagi. Ya. Kamu sama dia tuh sebenarnya udah jodoh, tapi kayaknya semesta lagi dari kemarin tuh misahin kalian dulu, baru akhirnya menyatukan kalian kembali gitu. So ya, sini kamu udah tahu rasanya sakit hati gimana, rasanya sedih-sedih gimana, rasanya baper gimana. Dan pada akhirnya saatnya untuk ternyata yang dulu ya udah biarlah berlalu. Kamu udah tahu nih sakitnya dulu seperti apa. Dan sekarang juga bagi kamu juga nggak akan mencari orang yang aneh-aneh lagi, orang-orang yang nggak bisa membawa kamu ke jalan serius. Kamu udah nggak perlu lagi orang-orang seperti itu. Kamu butuhnya adalah orang yang jelas, orang yang setia, orang yang yakin sama kamu, dan orang yang bisa membawa kamu ke kedamaian. Ada Knight of Pentacles. Kalian mungkin bertemu lagi dalam karir ya. Jadi gini, mungkin dulu kalian berpisah karena masih egonya sama-sama gede gitu. Tapi sekarang kalian dipertemukan lagi dalam konteks yang berbeda. Konteks yang mungkin mengarah pada karir, dan aku rasa ada pendewasaan diri di sini. Ada pendewasaan diri yang ngebuat dia tuh makin berpikir untuk gue harus jalan maju gitu. Dia yakin kalau maju adalah kunci utama untuk sukses. Ketika dia maju, walaupun dia nggak tahu apa yang akan terjadi, misalkan kamu nolak dia atau gimana, tapi dia yakin, dia sendiri pun yakin kalau kamu tuh jodohnya gitu. Baiklah, aku akan tarik dari 2 kartu oracle. Semoga ini bisa resonate. Bismillahirrahmanirrahim. Sumpah loh, tadi siang pas aku pile 2 kan istirahat, aku tidur dulu bentar, sholat, mandi gitu-gitu. Terus tiba-tiba tuh kepalaku tuh udah gak pusing lagi. Tadi pas pile 2 tuh bener-bener pusing banget, gila. Oke. Kita lihat. Ada kodependensi. Sih, ada ketergantungan dan ketertarikan antara kamu sama dia. Dia tuh ngerasa dianya ngerasa kamu tuh adalah orang yang terbaik buat dia. Dia sendiri ngerasa kayak tanpa kamu dia nggak bisa jadi apa-apa gitu. Dia bukan orang seperti apa gitu. Jadi
Dia sendiri pun yakin kalau misalkan orang yang dia cari di dalam hidup itu kamu. Satu lagi, ada you deserve love. See, you are lovable. Dia sendiri yakin kalau kamu adalah orang yang tepat buat dia. Begitu juga dengan dia. Tinggal kamu sama dia bertemu lagi, gimana memberikan koneksinya seperti apa. Jadi di sini kamu akan bertemu lagi sama dia dalam waktu dekat ini. Mungkin ngajak ngobrol, hangout bareng, dan di situ ada kayak pertemuan-pertemuan kecil membawa kamu dan dia bersatu. Ngobrol. Gitu. Terus saling mengenal kembali, saling komunikasi lagi, saling kayak lebih deep talk gitu, kayak ngasih tahu nih hubungan mau dibawa kemana. Gitu sih. Oke? Terima kasih sudah nonton video ini. Terima kasih juga teman-teman yang udah selalu support dan share video ini ke teman-teman sekalian. Dan kalau kalian ada request bisa komen di bawah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.